Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bapak. Bagaimana Iya, kabarnya Pak Rizky pada siang hari ini? alhamdulillah Ibu, luar biasa banget. Hari ini ya, walaupun ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada Ibu terkait dengan masalah saya, Bu. Nggih. Pak Rizky walaupun ada masalah wajahnya tetap berseri-seri. Ya, Iya, karunia Tuhan Ibu, karunia Allah ya patut disyukuri lah. iya. Apa yang ingin di ada yang ingin disampaikan, Bapak? Iya Ibu, saya punya masalah gini. Eh, ini kan teman saya ada di kelas sebelah, kelas bawah, kelas 5 itu kan beberapa hari ini tidak masuk Ibu. Seperti yang Ibu ketahui. Nah, jadi kalau ada pembelajaran di kelas 6 itu aktivitas anak-anak mengganggu sekali, Bu. Menurut saya pengennya sih anak-anak di kelas 5 itu bisa mengikuti pembelajaran walaupun gurunya tidak hadir. Dan saya seperti yang disampaikan kemarin harus menghandle kegiatan di kelas 5. Itu saya kebingungan Ibu untuk ngajar 2 kelas. Iya. Sebentar Bapak. Tadi Bapak mengatakan di kelas 6 ya, Pak ya? Yang gurunya Kelas sering tidak hadir. kelas 5 Ibu. Oh iya, kelas 5. Gurunya sering tidak hadir ya, Pak? Iya. Kira-kira apakah guru kelas 5 itu tidak hadir memberitahukan kepada Pak Rizky atau bagaimana, Pak? Ya kadang ngasih tahu, kadang enggak, Bu. Yang Titik kemarin begitu, tuh Pak? ngasih tahu katanya sakit. Tapi yang kemarin ini yang barusan nggak ngasih tahu. Jadi kan anak-anak kondisi kelasnya rame. Nah, saya sebagai guru yang ada dekat dengan kelas 5, saya kan punya kewajiban untuk memberikan pembelajaran di kelas 5. Masya Cuma Allah. iya, cuman sayanya yang bingung tidak bisa memberikan pembelajaran yang optimal buat anak-anak di kelas 5. Iya, Masya Allah. Pak Rizky memang guru yang luar biasa. Kalau ada temannya yang tidak masuk tanpa disuruh, Pak Rizky hatinya tersentuh ya. Pak Rizky ini mudah sekali untuk menolong rekan kerja. Patut saya apresiasi Pak, sifat Bapak baik sekali. Terima Iya, kasih Ibu. Sebenarnya bukan itu Ibu. Sebenarnya itu saya kasihan sama murid-muridnya. Utamanya itu anak-anak kan jadi apa ya? Ada sesuatu yang hilang dari mereka, pembelajarannya, kemudian perhatian dari gurunya. Cuman saya kewalahan sendiri Ibu. Kalau harus menghadapi 2 kelas. iya, jiwa pendidiknya Pak Rizky ini saya acungi jempol. Ya, Kira-kira ya Ibu. ya, ada lagi yang ingin disampaikan Bapak? Ya karena kebetulan mungkin satu dempet aja kelasnya Ibu. Iya, iya. Kira-kira kondisi seperti apa yang Bapak inginkan untuk kelasnya Bapak dulu? Di kelas 5 ya Bu. Iya, Ya saya pingin anak-anak dapat pembelajaran, bisa fokus dengan materi, walaupun mungkin tidak dengan wali kelasnya. kalau yang Bapak inginkan untuk di kelas 6 bagaimana? Kalau di kelas 6-nya sih nggak ada masalah Ibu. Begitu ya Pak ya? Iya, yang jadi masalah itu ketika pembelajaran di kelas 5 tidak bisa dilakukan dengan baik karena gurunya nggak ada dan harus tergantikan oleh saya. Sedangkan saya sendiri kan belum siap, artinya misalkan dari perangkat pembelajaran saya belum siap dan saya nggak tahu letaknya di mana guru kelas 5 ini naruhnya gitu. Kadang nggak ngabari, kemudian ini anak-anak waktunya apa ya, itu saya jadi bingung Bu. Iya. Eh, Kira-kira dengan kondisi yang seperti itu, hal apa yang Bapak bisa lakukan untuk mencapai kondisi yang seperti Bapak inginkan?
Ya saya bisa telepon guru tersebut sih, menghubungi, kemudian menanyakan jika memang ada perangkat pembelajarannya diletakkan di mana, sehingga saya tahu acuan untuk memberikan pembelajaran pada anak di kelas 5. Begitu Bapak? Iya, Alhamdulillah, Bapak baik sekali. Apakah hal tersebut sudah pernah Bapak lakukan? pernah sih Bu, tapi WA-nya mati, teleponnya nggak bisa dihubungi, begitu. Jadi saya kesusahan. Kira-kira kalau terjadi hal seperti itu, apalagi hal yang bisa Bapak lakukan? Hal Ya apalagi biasanya kira-kira yang saya tanya sama anak-anak, anak-anak pembelajaran sampai di mana. Ya kemudian saya kasih materi, tapi kan akhirnya anak-anak apa ya, jadi nggak menarik pembelajarannya Ibu, karena kan ya tadi tanpa persiapan. iya. Kalau seperti itu kira-kira, agar pembelajaran yang Bapak berikan itu menarik walaupun itu bukan Bapak sebagai wali kelasnya, hal apa yang bisa Bapak lakukan kira-kira? Biasanya saya ini Bu, untuk di awal misalkan saya ngasihkan ice breaking agar anak-anak fresh, siap menerima pembelajaran. Itu yang mungkin bisa saya lakukan untuk memulai pembelajaran Ibu, sebelum saya memberikan materi kepada anak-anak di kelas 5. Oh, bagus sekali itu, Pak. Selain ice breaking, Ma, apalagi mesti kira-kira ma. yang pernah Bapak lakukan? Ya mungkin saya ini Bu ya, eh, bagi kelompok mungkin Bu, karena kan pembelajaran kalau masih ingat saya itu kan pembelajaran diferensiasi, salah satunya itu adalah diferensiasi tentang proses Ibu, di mana anak-anak diajak untuk berkelompok dan melakukan kegiatan pembelajaran secara mandiri. Dari situ mungkin bisa memudahkan anak-anak dalam menerima materi yang nantinya akan saya berikan kepada anak-anak. Bagus sekali, Pak. Pak Rizky ini sudah benar-benar menerapkan kurikulum merdeka. Hebat, Pak. Jenengan ini benar-benar guru top, the best. Nah, kalau menurut Pak Rizky, dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rizky menggantikan guru yang tidak masuk tadi, kondisi ideal yang seperti itu kira-kira sudah maksimal atau masih belum, Bapak? Ya, kalau menurut saya sih belum Ibu, karena kan kegiatan tersebut tanpa ada persiapan yang matang. Misalkan anak-anak kan biasanya itu terkait dengan konten, dengan isi materinya. Jika tidak disiapkan dengan matang, tentu hasilnya tidak bisa maksimal. Tapi saya kan harus mencoba dulu Ibu ya. Saya kan nggak tahu hasilnya seperti apa nanti. Jika kemudian hal yang sama yang saya alami sekarang terjadi lagi. Iya. Karena guru tersebut katanya tadi memang sering sakit ya, Bapak ya? Ya sering sakit, tapi kadang-kadang Iya. juga nggak masuk, nggak ngasih kabar. Yang susah itu kalau nggak masuknya nggak ngasih kabar Ibu. Iya, karena memang kan saya tahunya di daerah Pak Rizky memang, kan agak pelosok, Pak. Jadi memang saya tahu kalau sinyal di sana kan kurang 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 bagus. Mungkin beliaunya sinyalnya kurang bagus, Pak, sehingga WA-nya, tidak masuk, WA-nya Pak Rizky. Kita Ya cuman husnuzon. WA Bu, di telepon juga nggak bisa. Oh iya, kendala sinyal mungkin, Pak? Ya Iya, seperti mungkin. tempat suami saya, iya. Eee, kira-kira, Pak Rizky dalam kondisi yang seperti itu belum bisa maksimal tadi ya katanya Pak nggih? Iya Ibu. Untuk bisa memaksimalkan, kira-kira Pak Rizky, punya, solusi lain yang bisa membuat apa yang diinginkan oleh Pak Rizky tadi bisa maksimal? Mungkin saya harus berbicara dengan guru kelas 5
dulu ya Bu ya. Jadi menyampaikan barangkali kalau misalkan guru tersebut tidak hadir, tolong RPP-nya diletakkan di tempat yang saya tahu. Sampai di mana sehingga ketika guru tersebut misalkan nggak hadir, saya bisa segera mengkondisikan. Apakah Pak Rizky sudah pernah melakukan hal tersebut? Kalau yang Konfirmasi itu kepada belum guru? Ibu. Oh belum. Iya. Iya. Kira-kira seumpama nanti terjadi hal yang seperti itu, Pak Rizky bisa melakukan hal yang seperti itu tadi, Pak? Seperti yang Bapak sampaikan barusan? Iya, tentu saya akan ngomong dulu Ibu ke beliau. Saya akan coba komunikasi. Seandainya kemudian ada hal yang sama ketika saya sudah berkomunikasi, kan saya sudah tahu jawabannya. Diletakkan di mana RPP-nya, kemudian harus pakai apa, yang tepat untuk anak-anak sekarang bagaimana pembelajarannya. Seperti itu, Ibu. Iya. Berarti Pak Rizky ini secepatnya akan melakukan jika terulang lagi, begitu maksudnya? Ya, nggak nunggu terulang lagi, Bu. Mungkin besok saya akan ngomong sama beliau, sehingga solusi yang barangkali terkait dengan pembelajaran anak tidak bisa terakomodir dengan baik, jika kemudian guru tersebut nggak masuk, saya sudah siap. Mungkin besok saya akan Alhamdulillah. ngomong sama beliau. Alhamdulillah, bagus sekali Pak. Pak Rizky gercep sekali ya, karena sudah langsung eksekusinya langsung besok setelah konsultasi ini. Iya, Ibu. Gitu Pak. Saya pikir memang itu sih langkah awal yang terbaik untuk dilakukan pertama kali agar pembelajaran di kelas 5 jika gurunya tidak masuk bisa teratasi dengan baik. Iya. Kira-kira setelah Bapak nanti setelah Bapak nanti menyampaikan kepada guru kelas 5, adakah nanti yang akan Bapak sharingkan lagi dengan saya refleksi tentang hasil diskusi Bapak dengan guru kelas 5 tadi nanti? Ya, saya akan coba dulu Ibu. Nanti kalau misalkan ada kendala yang sama, mungkin saya akan hubungi Ibu lagi untuk ya kira-kira mencari solusi permasalahan yang tepat itu bagaimana. Iya, saya senang sekali Pak, Pak Rizky sudah menunjukkan sosialisasinya sangat baik sekali, relasinya sangat baik dengan rekan kerja yang ada di sekolah, dengan empati Pak Rizky yang sangat baik, patut kita apresiasi Pak. Ya, terima kasih Bu. Ini, iya, yang patut saya jempoli, Bapak ini guru idaman mungkin Pak. Ya, belajar dari Ibu. Karena relasinya bagus, tanpa diminta empatinya sudah turun sendiri. Ya, terima kasih Bu. Ini kan semua juga berkat bimbingan dari Ibu. Iya. Kira-kira ada lagi Pak yang ingin disampaikan oleh Bapak Saya pada pikir cukup Ibu. Terima kasih banyak karena setelah ini saya juga ada aktivitas lainnya yang harus saya lakukan Ibu. Terima kasih banyak ya Bu atas bimbingannya. Iya, sama-sama Bapak. Saya dengan senang hati apabila Pak Rizky mau sharing-sharing dengan saya atau curhat-curhat masalah anak-anak di sekolah. Ya Ibu. Terima kasih ya Bu. Mohon maaf sudah ganggu waktunya. Oh, tidak apa-apa. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Refleksi dari latihan kucing pada siang hari ini. Yang pertama, untuk refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saya kira yang sudah berjalan baik selama percakapan yaitu adanya komunikasi dua arah antara coach dengan kuci, kemudian adanya sifat keterbukaan dan rasa ingin tahu, serta memiliki kesadaran diri yang kuat dari diri kuci tadi ya.
Itu tadi. Kemudian yang harus saya tingkatkan adalah pandangan yang fokus terhadap terhadap Kuci, Pak. Dan saya harus bisa menghadirkan diri saya sepenuhnya. Itu mindfulness saya, Pak. Apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi penuh, yaitu sebelum kegiatan tadi saya melakukan STOP, teknik STOP, tarik nafas yang tadi. Kemudian yang kedua yaitu saat melakukan kegiatan coaching dengan fokus pada apa yang disampaikan oleh Kuci. Yang akan saya lakukan untuk meningkatkan yaitu berlatih untuk lebih fokus lagi dalam menyimak serta sedikit bicara untuk mendengarkan Kuci. Nah, ini umpan balik dari Kuci tadi. Apa yang Anda rasakan saat kegiatan coaching tadi? Memang saya belum mengatakan, belum bertanya perasaannya, tapi saya lihat dari ekspresi wajahnya, Pak Rizky sudah terlihat lega, dan dengan berpamitannya Pak Rizky tadi untuk undur diri, saya kira itu sudah mengekspresikan bahwa Pak Rizky sendiri sudah lega. Begitu, terima kasih. Itu refleksi dari saya. Terima kasih, Pak.